Apa kabar para pecinta sejarah? Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah yang kita pelajari di sekolah tentang sejarah dunia itu benar-benar akurat? Tahukah kalian, banyak fakta sejarah yang selama ini kita yakini ternyata hanyalah mitos belaka. Kisah-kisah yang telah berabad-abad diceritakan, dimasukkan ke dalam buku teks, bahkan diajarkan di universitas-universitas ternama, ternyata tidak lebih dari kesalahpahaman yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran. Hari ini, kita akan membongkar 8 kesalahan sejarah terbesar yang masih dipercaya hingga saat ini. Bersiaplah untuk terkejut, karena sejarah yang selama ini kita kenal mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Yang pertama, tembok besar Cina terlihat dari bulan. Siapa yang pernah mendengar tembok besar Cina adalah satu-satunya bangunan buatan manusia yang bisa dilihat dari bulan? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mendengar klaim ini, tapi tahukah kalian, ini sepenuhnya salah. Neil Armstrong, astronot pertama yang menginjakan kaki di bulan dalam misi Apollo 11 tahun 1969, telah mengkonfirmasi tembok besar sama sekali tidak terlihat dari bulan. Bahkan dari stasiun luar angkasa internasional yang jaraknya jauh lebih dekat, tembok besar masih sangat sulit diidentifikasi tanpa bantuan lensa zoom. Dr. Yang Liwei, astronot Cina pertama, juga menegaskan dia tidak dapat melihat tembok besar dari orbit. Menurut penelitian NASA, untuk melihat tembok besar dari bulan, seseorang membutuhkan mata dengan ketajaman setara dengan kemampuan membaca koran headline dari jarak 3 km. Jelas, ini di luar kemampuan mata manusia. Asal mula mitos ini bisa ditelusuri ke artikel dalam majalah Replace Believe It or Not pada 1930-an, jauh sebelum manusia mendarat di bulan. Kemudian, mitos ini terus beredar dan semakin populer. Meskipun demikian, tembok besar Cina tetap merupakan proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Dengan panjang lebih dari 21.000 km, dibangun selama lebih dari 2.000 tahun sejak dinasti Qin 221 hingga 206 sebelum Masehi. Menurut penelitian arkeologis terbaru dari Pusat Warisan Budaya Cina, keseluruhan struktur menggunakan material yang cukup untuk membangun dinding setinggi 1,5 meter yang bisa mengelilingi bumi di garis khatulistiwa. Yang kedua, bayangkan seorang pejuang Viking. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Pasti pria berotot besar dengan helm yang memiliki 2 tanduk besar mencuat di kedua sisi. Kenyataannya, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung Viking mengenakan helm bertanduk dalam pertempuran. Dalam ribuan artefak Viking yang telah ditemukan, hanya 1 helm utuh yang berhasil ditemukan di Gesermundbu, Norwegia, dan helm tersebut tidak memiliki tanduk. Profesor Neil Price, ahli arkeologi Viking dari Universitas Uppsala, Swedia, menegaskan dalam bukunya Children of Us and Helm: A History of the Viking bahwa konsep helm bertanduk adalah kreasi abad ke-19. Mitos ini dipopulerkan oleh perancang kostum Karl Emil Doppler untuk produksi opera Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, pada tahun 1876. Desain kostum ini kemudian melekat dalam budaya populer melalui buku, film, dan media lainnya. Helm tanduk sebenarnya ditemukan di era zaman perunggu Skandinavia 1800 hingga 500 sebelum Masehi, jauh sebelum era Viking 800 sampai 1100 Masehi, dan kemungkinan besar digunakan untuk keperluan seremonial atau religius, bukan pertempuran. Menurut Dr. Leszek Gardera dari Museum Nasional Denmark, helm dengan tanduk akan sangat tidak praktis dalam pertempuran karena memberikan pegangan mudah bagi musuh. Yang ketiga, Marie Antoinette berkata, biarkan mereka makan kue, adalah ungkapan terkenal yang sering dikaitkan dengan Marie Antoinette, Ratu Prancis, sebagai respon terhadap kabar rakyat kelaparan karena tidak memiliki roti. Kalimat ini sering digunakan untuk menggambarkan ketidakpedulian kaum elit terhadap penderitaan rakyat jelata. Namun, tidak ada bukti historis Marie Antoinette pernah mengucapkan kalimat tersebut. Faktanya, ungkapan serupa pertama kali muncul dalam autobiografi Jean-Jacques Rousseau, Confessions, yang ditulis pada 1765 ketika Marie Antoinette masih berusia 10 tahun dan belum menjadi Ratu Prancis. Rousseau menulis tentang seorang putri agung tanpa menyebut nama yang mengatakan "Quils manganet de la brioche" ketika mendengar rakyat kelaparan. Menurut Dr. Antonia Fraser, penulis biografi Marie Antoinette, The Journey, tidak mungkin Marie Antoinette mengucapkan kalimat tersebut karena dia dikenal memiliki belas kasihan terhadap rakyat miskin.
Bahkan, menurut arsip kerajaan yang diteliti oleh sejarawan Prancis Philippe Delorme, Marie Antoinette justru mendirikan yayasan amal untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin. Selama revolusi Prancis, propaganda anti-monarki sering menyebarkan rumor negatif tentang keluarga kerajaan. Menurut Profesor Robert Darnton, sejarawan dari Princeton University, kalimat tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari kampanye untuk mendiskreditkan monarki. Yang keempat, Columbus membuktikan bumi itu bulat. Banyak dari kita diajarkan bahwa Christopher Columbus adalah orang yang membuktikan bumi itu bulat, melawan kepercayaan umum pada zamannya. Bumi itu datar. Padahal ini sama sekali tidak benar. Bentuk bulat bumi telah diketahui oleh para ilmuwan dan cendekiawan sejak zaman Yunani kuno. Eratosthenes, seorang matematikawan dan geografi Yunani, bahkan telah menghitung keliling bumi dengan akurasi yang menakjubkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Bukti sejarah dari perpustakaan medieval Eropa menunjukkan teks-teks ilmiah yang diajarkan di Universitas Abad Pertengahan secara eksplisit menggambarkan bumi sebagai bola. Thomas Aquinas dalam Summa Theologica dan Dante dalam Divine Comedy awal 1300-an, keduanya merujuk pada bumi bulat. Menurut Dr. Jeffrey Barton Russell, sejarawan dari University of California, dalam bukunya Inventing the Flat Earth, mitos bahwa orang abad pertengahan percaya bumi itu datar mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai bagian dari narasi yang melebih-lebihkan konflik antara sains dan agama. Perselisihan Columbus dengan para ahli di zamannya bukan tentang bentuk bumi, melainkan tentang ukurannya. Columbus memperkirakan jarak ke Asia jauh lebih pendek daripada perhitungan yang diterima saat itu. Para ahli benar, sementara Columbus salah. Dia akan kehabisan perbekalan jauh sebelum mencapai Asia jika Amerika tidak menghalangi perjalanannya. Yang kelima, Albert Einstein pernah gagal matematika. Cerita bahwa Einstein, salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa, pernah gagal dalam ujian matematika, sering dijadikan motivasi bagi siswa yang berjuang dengan pelajaran sekolah. Namun, ini adalah mitos yang sepenuhnya salah. Rapor sekolah Einstein yang masih ada menunjukkan dia selalu unggul dalam matematika dan sains sejak usia dini. Pada usia 12 tahun, Einstein sudah mempelajari kalkulus jauh melampaui teman-teman sebayanya. Menurut biografi resmi yang ditulis oleh Walter Isaacson, Einstein His Life and Universe 2007, Einstein sendiri tertawa mendengar rumor ini dan berkata, "Sebelum usia 15, saya sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral." Dr. J.F. Rosencrantz, asisten direktur Einstein Papers Project di Caltech, mengkonfirmasi tidak ada bukti Einstein pernah gagal dalam matematika. Sebaliknya, catatan akademisnya menunjukkan ia secara konsisten menerima nilai tertinggi dalam subjek tersebut. Yang keenam, piramida Mesir dibangun oleh budak. Film-film Hollywood dan buku teks lama sering menggambarkan ribuan budak yang disiksa membangun piramida Mesir di bawah cambuk para pengawas kejam. Namun, bukti arkeologis modern menunjukkan ini tidak benar. Ekskavasi arkeologis yang dilakukan oleh Dr. Mark Lehner dan Dr. Zahi Hawass di dekat piramida Giza telah menemukan pemukiman para pekerja piramida. Bukti menunjukkan mereka adalah petani terampil yang bekerja pada proyek piramida selama musim banjir Sungai Nil ketika lahan pertanian terendam air dan tidak bisa ditanami. Analisis terhadap sisa-sisa makanan menunjukkan para pekerja menerima makanan berkualitas tinggi termasuk daging sapi dan domba. Makam-makam pekerja yang ditemukan di dekat piramida menunjukkan mereka dimakamkan dengan hormat, dengan perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Perlakuan yang tidak akan diberikan kepada budak. Menurut Dr. Aidan Dodson, Egyptologis dari University of Bristol, dalam bukunya The Pyramid of Ancient Egypt, pembangunan piramida kemungkinan besar merupakan bentuk pajak tenaga kerja di mana setiap desa menyumbangkan pekerja untuk periode tertentu, mirip dengan sistem Corvée yang dikenal di banyak peradaban kuno. Berdasarkan perhitungan matematis yang dilakukan oleh insinyur dan arkeologi Dr. Craig Smith dalam bukunya How the Great Pyramid Was Built, sekitar 20.000 hingga 25.000 pekerja dibutuhkan untuk membangun piramida Agung Giza selama periode 20 tahun, bukan ratusan ribu budak seperti yang sering digambarkan. Yang ketujuh, Perang Dunia I dimulai hanya karena pembunuhan Franz Ferdinand. Kebanyakan dari kita diajarkan Perang Dunia I dimulai karena satu peristiwa, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia.
pada 28 Juni 1914 di Sarajevo. Tapi benarkah perang global yang menewaskan lebih dari 16 juta orang ini dipicu oleh satu kejadian tunggal? Para sejarawan modern melihat pembunuhan tersebut lebih sebagai pemicu daripada penyebab utama. Ketegangan di Eropa telah memuncak selama beberapa dekade sebelumnya, didorong oleh faktor-faktor kompleks seperti: 1. Sistem aliansi. Eropa terbagi menjadi dua blok kekuatan yang saling bertentangan, Triple Alliance, Jerman, Austria, Hungaria, Italia, dan Triple NTT, Britania Raya, Prancis, Rusia. 2. Perlombaan persenjataan, terutama persaingan angkatan laut antara Inggris dan Jerman yang menelan biaya luar biasa dan meningkatkan ketegangan. 3. Imperialisme, persaingan untuk mendapatkan koloni di Afrika dan Asia, menimbulkan konflik di antara kekuatan-kekuatan Eropa. 4. Nasionalisme, gerakan nasionalis di Balkan termasuk Serbia, mengancam stabilitas kekaisaran multinasional Austria-Hungaria. 5. Militarisme, glorifikasi militer dan perang, serta keyakinan umum perang adalah cara yang terhormat untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Menurut Profesor Christopher Clark dari University of Cambridge dalam bukunya The Sleepwalker: How Europe Went to War in 1914, para pemimpin Eropa berjalan dalam tidur menuju perang, dibimbing oleh sistem aliansi yang kaku dan rencana mobilisasi militer yang sulit dibatalkan setelah diaktifkan. Dr. Margaret Macmillan dalam The War That Ended Peace berpendapat, sementara pembunuhan tersebut menjadi katalis, keputusan untuk mengubahnya menjadi perang besar sepenuhnya dibuat oleh para pemimpin politik dan militer pada musim panas 1914. Yang kedelapan, zaman pertengahan adalah zaman kegelapan. Istilah zaman kegelapan, Dark Age, sering digunakan untuk menggambarkan seluruh periode abad pertengahan di Eropa sekitar 500 hingga 1500 Masehi sebagai masa kemunduran, kebodohan, tahayul, dan stagnasi intelektual setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi. Gambaran ini jauh dari kenyataan. Selama periode yang disebut kegelapan, banyak kemajuan penting terjadi. 1. Universitas pertama di dunia, Universitas Bologna 1088, Oxford 1096, dan Paris 1150 didirikan selama abad pertengahan, menjadi pusat pembelajaran dan inovasi intelektual. 2. Revolusi teknologi. Abad pertengahan menyaksikan pengembangan kacamata, jam mekanik, cetak tekan, kompas magnetik, dan sistem pengelolaan air yang canggih. Yang ketiga, kemajuan arsitektur. Katedral gotik seperti Notre Dame dan Chartres menunjukkan kepakaran teknik yang luar biasa, dengan inovasi seperti busur penopang jendela kaca patri. Yang keempat, preservasi pengetahuan. Biara-biara berperan penting dalam menyalin dan melestarikan teks-teks klasik. Gerakan penerjemahan di Spanyol dan Italia membawa karya-karya ilmiah Arab dan Yunani kuno ke Eropa Barat. Yang kelima, reformasi hukum. Perkembangan sistem hukum modern termasuk konsep habeas corpus dan pengadilan dengan juri. Menurut Profesor Mary Rubin dari Queen Mary University of London dalam bukunya The Middle Age, A Very Short Introduction, konsep zaman kegelapan sebagian besar adalah konstruksi dari para pemikir Renaissance yang ingin membedakan era mereka sendiri dari masa lalu. Dr. Matthew Gabriel dari Virginia Tech dan Dr. David Perry dalam The Bronze Age, A New History of Medieval Europe menunjukkan konsep zaman kegelapan telah digunakan secara tidak tepat dan sering dimanfaatkan untuk agenda politik modern, termasuk oleh kelompok supremasi putih yang meromantisasi Eropa medieval yang sebenarnya jauh lebih beragam dari yang sering digambarkan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua kesalahan sejarah ini? Satu hal yang pasti, sejarah jauh lebih kompleks dan bernuansa daripada yang sering disajikan dalam budaya populer atau bahkan buku teks. Menurut Profesor Peter Brooks dari Cambridge University dalam bukunya What is Cultural History, pandangan kita tentang masa lalu tidak pernah statis. Setiap generasi menafsirkan ulang sejarah berdasarkan nilai-nilai, metodologi, dan bukti baru yang tersedia. Yang lebih menarik, para sejarawan kontemporer seperti Profesor Yuval Noah Harari dari Hebrew University Yerusalem menekankan mitos dan kesalahpahaman historis itu sendiri adalah fenomena yang layak dipelajari. Dalam bukunya Sapien, ia berpendapat narasi bersama bahkan yang tidak akurat memainkan peran penting dalam membangun identitas kolektif dan kohesi sosial. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendekati sejarah dengan pikiran terbuka dan kritis. Jangan langsung menerima apa yang diceritakan. Tanyakan
sumbernya, cari bukti, dan ingatlah, pemahaman kita tentang masa lalu terus berkembang. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.